Bapak Ibu sekalian, penerapan daripada apa yang kita berikan kemarin, ya, karena kan kemarin kita melakukan dan mengelola, ya kan, pelaksanaan suatu assessment, di mana pelaksanaan ini diimplementasikan di masing-masing LSP. Ya. Yang terpenting adalah kita memahami alur daripada pelaksanaan assessment itu seperti apa. Bagaimana kita memilih suatu LSP dalam pengembangan terhadap apa yang terkait dengan masukan dari luar mungkin, ya. Mungkin masukan dari dalam diri secara eksternal dan internal. Jadi kita bisa memahami bahwa di dalam pelaksanaan pengembangannya ini berdasarkan terhadap apa yang sudah diimplementasikan di dalam internal audit dari ini sendiri, LSP sendiri, ya kan? Di samping masukan-masukan yang mungkin bisa terjadi di dalam pelaksanaan assessment. Karena itu kita sudah memahami yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasinya, ya kan? Langkah apa sudah kita identifikasi. Selanjutnya evaluasinya seperti apa dan bagaimana pelaporan atau tindak lanjutnya. Sama pada waktu kita membuat MKPA, karena Bapak Ibu sekalian nanti concernnya adalah menjelaskan tentang bagaimana penerapan daripada MKPA. Kan? Kita tahu timnya siapa yang akan jadi contoh audit internal yang dilaksanakan di dalam MKPA tersebut. Istilahnya pada waktu kita melaksanakan validasi, disinilah fungsi kita sebagai seorang asesor yang akan memvalidasi pekerjaan daripada teman kita sendiri atau field assessment, ya kan? Karena dalam pelatihan nanti pasti peserta harus memiliki dua bukti melakukan validasi, ya kan? Bukti secara langsung atau tidak langsung, kan? Kemudian kita mengetahui kira-kira tujuannya untuk apa, ya kan? Itu penting. Ya. Ini tujuannya adalah untuk kualitas daripada pelaksanaan assessment itu, ya kan? Ini dilakukan oleh siapa? Kemudian goalnya nanti harus seperti apa? Kita harus mengetahui benchmarknya apa, hasil pembanding, ya kan? Apa yang akan dikaji ulang perangkatnya kan? Atau mungkin hasil pelaksanaan secara keseluruhan. Ya. Kemudian kita lihat apa keterkaitan antara dalam pelaksanaan memvalidasi, ya, kalau perangkat yang kita validasi adalah perangkatnya saja, itu dilaksanakan di awal sebelum pelaksanaan assessment, kan? Di situ kita sudah dibekali format IA 11 itu terkait dengan perangkat assessment yang dibuat oleh teman kita. Okay. Lanjut kepada alurnya, menuju kepada apa yang ditemukan dan apa yang keterkaitannya dengan pemenuhan terhadap aturan bukti dan prinsip penilaian, ya kan? Kalau di dalam pra pasti belum ada buktinya, ya kan? Harus dijelaskan. Tapi tetap harus memenuhi terhadap prinsip-prinsip penilaian. Karena di situ dalam pra assessment, dalam apa? Itu sudah harus memenuhi terhadap validitas daripada bentuk perangkat yang akan kita siapkan, ya kan? Yang kita rencanakan. Validatnya di mana? Ya kan? Dalam pra. Ya kan? Karena Bapak Ibu menjelaskan nanti kepada calon peserta asesor pelatihan, ya kan? Di sini mereka pasti akan question mark, ya kan? Kenapa harus ada pra? Kenapa harus ada perencanaan? Kenapa harus ada pelaksanaan? Kenapa harus ada hasil keputusan? Dan kenapa harus ada laporan? Ya kan? Itu semua terkait dengan prinsip-prinsip penilaian yang harus diimplementasikan, ya kan? Maka di dalam memvalidasi itulah awalnya dari perangkat
Kemudian lari kepada, mungkin Bapak Ibu sekalian melihat ke format AK06, mengkaji ulang pelaksanaan asesmen, ya kan? Di situ kan ada perannya kualitasnya di mana. Ini poin yang terpenting karena pada MAPA di situ ada yang terkait dengan kriteria unit kerja memenuhi terhadap apa yang diidentifikasi di dalam prinsip dan pemenuhan aturan bukti, ya kan? Ada di dalam unit kompetensi yang pertama. Jadi kalau kita sudah menyiapkan, merencanakan, baik terakhir sekali adalah dalam proses fleksibilitasnya, ya kan? Yang terkait pada bagian 3 pada MAPA, kita merencanakan aktivitas dan proses assessment, ya kan? Pada penyesuaian terhadap karakteristik daripada peserta, fleksibilitasnya ada di sana. Ya. Jangan kita lupakan, ya, siapa yang harus menandatangani? Personil yang depan. Karena dari awal, misalnya dari mana, kategori asesmen siapa kita sudah tahu, kita dapatkan dari APL 01, ya kan? Benchmarknya kita dapatkan dari APL 01, ya kan? Bukti-bukti kita dapatkan di APL 02, sehingga kita bisa menentukan jalur assessment portofolio atau assessment uji kompetensi, kan? Dalam pengorganisasian perencanaannya adalah kita memiliki 3 jenis bukti. Bukti langsung, tidak langsung, dan tambahkan. Rumusnya kalau bukti langsung, metodenya adalah observasi, perangkatnya adalah checklist observasi. Tambahannya adalah pertanyaan dan tulis. Kalau buktinya dan tidak langsung, di situ adalah metodenya memverifikasi portofolio. Perangkatnya verifikasi, checklist verifikasi portofolio. Dan tambahannya adalah wawancara. Ditambah mungkin verifikasi pihak ketiga atau mungkin studi kasus. Bisa di situ adalah evaluasi mengenai pemetaan permasalahan atau produk. Itu kita tidak langsung, sehingga di dalam MAPA kita sudah bisa menerapkan, ya kan? Sudah mengetahui, bisa menjelaskan hasil daripada yang dihasilkan di dalam observasi demonstrasi apa? Dia hasil melaksanakan pekerjaan itu, ya kan? Dimana kalau Bapak Ibu sekalian membuatnya kata kerja yang pasif diaktifkan, kan? Ya, itu adalah hasilnya melaksanakan pekerjaan itu. Kemudian ilmu pengetahuannya, pemahaman terhadap KUK, ya kan? Jangan sekali-sekali terjadi pengulangan, ya kan? Hasil jawaban tentang melaksanakan ini bla 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 bla. Ngapain orang sudah demon? Galilah ilmu yang ada di dalam KUK. Uji. Setelah kita selesai mengetahui siapa pembanding, siapa yang melaksanakan, teknikanya di mana kan, dan kita masih ada menjelaskan isi daripada MAPA 01 kepada calon peserta. Selesai MAPA 01 kita siapkan MAPA 02, sudah kita petakan kategori 1, 2, 3, 4, 5. Pilih salah satu, di manakah dia masuk dalam kategorinya. Selesai pelaksanaan konsultasi prauji, langsung pelaksanaan dari asesmen, mengumpulkan bukti. Ya, dalam pengumpulan bukti berkualitas tetap memenuhi terhadap 4 aturan bukti, 4 prinsip penilaian, dan 5 dimensi kompetensi dalam melaksanakan. Sehingga pada saat kita mengevaluasi, yaitu mengimplementasikan dari MKPA,
memberikan kontribusi dan validasi assessment sudah tertuang di situ. Kita sudah punya total 14 akar 6. Itu bekalnya, ya kan, sebagai support dokumen yang mensupport terhadap hasil evaluasi di dalam kita melaksanakan validasi assessment. Semuanya pasti ada. Ikutilah dari awal, ya kan, dari perencanaan. Ya. Memeriksa kedua adalah instrumen assessmentnya. Cek observasi kita betul atau masih salah, ya kan? Direkomendasikan atau tidak, karena sudah pelaksanaan yang kita lakukan. Kalau belum, kita tidak perlu mengevaluasi hasil observasi. Cukup perangkatnya saja. Terkait tidak dengan benchmark, tuh, ya, kalau hanya perangkat. Sebelum pelaksanaan assessment kita memvalidasi perangkat. Itu cukup dengan tidak perlu kita memvalidasi tentang tanda tangannya, hasil keputusannya, ya kan? Asesinya siapa, asesornya siapa, itu tidak cukup. Cukup kita memvalidasi perangkat yang ada. Ini yang pra-assessment. Kalau sesudah assessment, baru secara detail, ya kan? Tentang satu, terkait tidak unit-unit ada di dalam observasi. APL 012 sudah ada belum? Sudah ada rekomendasinya belum? Ya kan? Itu kita dalam validasi terakhir. Waktu sesudah pelaksanaan assessment. Lanjut. Perangkat yang mendukung observasi apa saja? Cek kembali. Sesuai tidak skenario dengan apa yang ada di dalam skema. Ya, mungkin tugasnya front office di situ adalah yang di skenario biar positif. Ya kan? Itu pasti terjadi temuan. Lanjut kepada bukti tambahannya. Bukti tambahannya apa? Mungkin pertanyaan di sana tertulis. Identifikasilah di situ. Terkait 5 dimensi kompetensi. Tidak harus total pertanyaan ini mengandung 5, tidak. Ya kan? Usahakan, ya, di dalam skenario, kalau tidak ada studi kasus di situ, buatlah pada pertanyaan lisan atau tertulis. Satu aja sudah cukup. Gak usah dikembangkan kemana-mana. Pak, ini belum ada dress-nya, Pak, ini belum ada CMS-nya. Nah, semakin bingung nanti, ya kan? Karena kan kemarin sudah dijelaskan, kalau dia bisa mendemonstrasikan satu skema, tugas individunya yaitu task skill, kan? Sudah selesai. Task management, di mana task management skill-nya? Nggak perlu buat pertanyaan ada task management skill, nggak perlu. Karena sudah otomatis, kan? Task management skill mampu mengelola tugas-tugas atau unit-unit kompetensi dalam satu skema, itu sudah satu yang disebut dengan task yang tidak ada kontingensi. Buatlah satu dan cukup. Nggak usah banyak-banyak. Dress-nya ada overall environment skill-nya, ya kan? Jadi peserta nanti tidak merasa bingung, ya kan? Nanti akan confused. Nanti di pasal ini bikin semua pakai semuanya ada di dalam. Ya, kalau kita sudah membuat soal yang terkait dengan hal yang ada di itu sudah pasti yang terkait dengan TNF semuanya, kan? Tidak perlu diusahakan diwajibkan harus enggak. Tetapi dia memahami yang dimaksud hasil keputusan secara global semuanya ada tidak pemenuhan terhadap dimensi-dimensi itu aja polanya, ya kan? Jadi dalam kita mengajar pun jangan sampai kita tekankan, harus bikin ini, harus bikin ini, ya kan? Nanti bingung sendiri. Ini tak masuk dulu, ini nggak ada, ini bundut-bundutnya cuma bikin CMS semua dibikin.
soalnya 50 soal CMS pertanyaan tertulis. Ya kan? Masuk semuanya kita kan punya bank of question. Silakan. Karena itu bank of question yang ada di dalam LSP. Ya, pemenuhan bukti itu. Jadi kalah temuan kalau di situ nggak ada CMS satu. Baik di dalam observasi ataupun di dalam pertanyaan tertulis atau lisan atau mungkin wawancara. Karena bisa jadi itu wawancara yang dibikin kontingensi skillnya. Ya, di sini. Temuan kita lihat dari masing-masing format kita validasi. Ya. Baik bentuk pertanyaan lisan tertulis tadi, lanjut kepada lisan assessment atau rekaman, ya kan? Ada tidak yang tidak tanda tangan, ada tidak memberikan rekomendasi. Ya, hasil inilah yang kita harus validasi. Memberikan dia tidak umpan baliknya. Buat laporan tidak, itu masuk. Jadi telusurilah dari masing-masing formulir assessment instrumen yang dipakai di dalam melaksanakan assessment, baik kandungannya ataupun hasil yang diberikan di dalam pelaksanaan assessment. Karena sudah melaksanakan assessment. Ya, ini. Kita validasi lagi, kembali lagi, ya, misalnya. Kalian sudah APLK membuat dalam hitungan jalur, pasti ada bukti-buktinya kan? Ada tidak bukti tersebut? Tidak ada yang masukin di dalam. Apa tindak lanjutnya? Siapa personal interest? Ya kan? Kapan dilakukan? Target penyelesaian kapan? Step by step prosedur di dalam kita mengelola pelaksanaan assessment sudah selesai. Ya kan? Ada unit yang ke 5 tadi. Ya kan? Barulah kita nanti akan evaluasi hasil daripada pelaksanaan yang diimplementasikan di dalam kita mengelola dan mengembangkan pelaksanaan assessment. Mungkin 2 unit kompetensi ini kita tidak perlu menjelaskan kepada asesor, ya kan? Karena itu bukan unit kompetensi. Tetapi yang terpenting sampai dengan MKPA, itulah yang Bapak nanti berikan di dalam mentransfer learning material terhadap peserta pelatihan asesor. Iya kan? Kan waktu pelatihan asesor Bapak Ibu kan nggak dapat kan mengembangkan. Kan? Sebatas secara umum. Ya, oke. Kita sudah siap.